Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Pos? Bertemu kembali dengan saya, Bismo Aryobowo, dalam acara Podcast. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membicarakan masalah transformasi. Dan telah hadir di studio Podcast orang yang sehari-hari menangani masalah transformasi. Kita temui beliaunya ya, Pak Varius Muhamartono ya. Betul Pak ya? Iya Pak Bismo. Apa kabar Pak Varius? Kabar baik Pak Bismo. Waduh, nih ketemu Pak Varius nih susah sobat. Jadi kita harus manfaatkan betul waktu dengan Pak Varius ini. Kalau boleh tahu jabatannya namanya apa Pak Varius? Karena banyak orang nggak tahu juga itu apa sih nama jabatannya dari yang menangani transformasi ini. Ya, jabatannya VP Transformation Management Office. Ya. VP Transformation Management Office. Disingkatnya VP TMO. TMO. Apa itu Pak tugasnya VP TMO itu? Ya, VP TMO ini tugasnya yang paling utama adalah mengawal proses transformasi perusahaan di PT Pos Indonesia ini. Ya, meskipun tidak hanya transformasi, sebetulnya ada istilahnya program kerja di RKP 2021 itu kita kawal semua, karena ada program yang namanya inisiatif strategis. Di situ ada berbagai macam program ya. Kemudian ada program masterpiece sama ada program transformasi. Nah, itu semuanya saling ada linked ya, ada saling terkait gitu ya. Nah, itu masing-masing diambil mana yang masuk program transformasinya gitu. Gitu sih. Bisa di-detailing lagi itu tadi yang disampaikan apa saja yang dikerjakan di masing-masing itu. Oh ya, jadi terkait dengan program kerja ini untuk transformasi perusahaan, jadi kita biasanya melakukan ada aktivitas harian ya, ada aktivitas harian, ada aktivitas mingguan, kemudian ada bulanan dan triwulanan itu kita lakukan. Kita mengawal progres transformasi ke semua divisi yang mempunyai program transformasi, kemudian yang mempunyai program kerja yang masuk dalam inisiatif strategis sama yang mempunyai program kerja dalam masterpiece. Nah, kami ada timnya ya, ada tim milenial lah, ada sekitar 5 orang ya. Nah, ini yang berkoordinasi dengan masing-masing direktorat, PIC masing-masing direktorat untuk mengecek posisi dari program kerjanya. Nah, kemudian kalau ada kendala-kendala, kita lakukan pertemuan-pertemuan ya. Kita cari permasalahan seperti apa, kemudian jika perlu divisi TMO ini menginisiasi untuk melakukan pertemuan lintas divisi. Seperti itu. Nah, untuk mekanisme monitoringnya kita bisa lakukan biasa untuk koordinasi secara melalui Telegram gitu ya, atau WA. Kadang kita datangi juga ke masing-masing fungsi gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan juga untuk meeting fisik ya. Nah, kemudian untuk transformasi sendiri memang sesuai arahan dari kita, ada satgasnya ya, satgas transformasi yang diketuai oleh direktur kelembagaan sekaligus ketua satgas. Nah, itu tiap minggu dilakukan weekly meeting ya, meeting untuk semua direktorat yang mempunyai program kerja transformasi, termasuk yang anak perusahaan juga gitu. Pak Varius, teman-teman di lapangan tahunya bahwa yang namanya transformasi kan 7 itu ya. Itu sebenarnya 7 itu untuk berapa lama dan untuk mencapainya seperti apa tahapan-tahapannya? Ya, jadi transformasi ini dilakukan selama 5 tahun ya, dari 2020 sampai ke 2024 ya program itu. Nah, ada 7 bidang transformasi. Yang pertama itu adalah transformasi bisnis, ini yang paling utama ya. Kemudian ada transformasi produk dan channel, kemudian ada transformasi proses, transformasi teknologi, kemudian transformasi sumber daya ya, kemudian ada transformasi organisasi dan transformasi budaya, semuanya untuk mendukung bisnis. Nah, itu seperti itu. Nah, di tahun 2021 ini memang sudah ada di masing-masing bidang transformasi itu sudah ada program kerjanya ya. Jadi dibuat dalam bentuk per triwulan. Jadi per triwulan itu ada target-targetnya. Ada target launching atau target tentang sistem baru. Seperti itu ya. Seperti di Q4 ini nanti ada di transformasi bisnis itu terkait dengan launching untuk Oranger Mawar, kemudian launching untuk Postpay Platinum ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian nanti di transformasi
proses ya. Tipe proses itu ada yang terkait dengan maaf bukan proses tapi di organisasi, yaitu penyederhanaan TPS dari 33 TPS menjadi 7 TPS ya. Ada di Indonesia ini yang tadinya ada 33 menjadi 7, itu seperti itu ya. Jadi masing-masing triwulan itu ada target-targetnya. Gitu. Atau coba kita setback dulu ke belakang ya Pak Faris. Dulu itu ketika menyusun transformasi sehingga terjadi 7 itu mungkin bisa dikasih gambaran waktu itu seperti apa prosesnya, karena saya yakin kan tidak ujuk-ujuk ya, angka 7 itu kan pasti berdasarkan berbagai pertimbangan. Asal muasalnya muncul transformasi sehingga ada 7 itu, kalau boleh di flashback kembali seperti apa ya? Ya, untuk yang 7 ini ya, pastinya tentu ada teori-teorinya ya terkait dengan transformasi itu ya. Jadi kondisinya ini pasti disesuaikan dengan kondisi yang di PT Pos Indonesia sendiri. Jadi pertama ya kita memang harus melakukan transformasi bisnis kita itu apakah sudah memenuhi dari kondisi-kondisi yang sekarang maupun yang akan datang gitu ya. Nah dari situ dilakukan proses transformasinya. Jadi proses seperti itu ya. Jadi dilihat di RKA kita itu tujuan akhirnya itu kan di Reni ya, tumbuhnya Reni, kemudian kita menguasai market share kembali lagi. Nah tentunya itu kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan transformasinya. Nah itu seperti itu. Jadi dari ada aspek bisnisnya, kemudian aspek produknya, prosesnya, kemudian ada teknologinya juga, sumber daya dan organisasi semuanya itu dilakukan secara bersama. Nah itu supaya tadi tercapainya target Reni kembali menguasai marketplace. Nah itu seperti itu. Di dalam proses menyusun itu sendiri perlu kita ada konsultan dan sebagainya ya? Tidak ada. Tidak ada. Di 7 itu benar-benar memang buah pikiran dari internal sendiri ya. Karena mohon maaf nih, soalnya kan kita sering nih mengundang konsultan dan sebagainya. Seringkali malah tidak melibatkan di internal sehingga akhirnya begitu selesai ya sudah selesai juga gitu. Tidak ada keberlanjutan. Ya tentunya melihat juga dengan yang pernah dilakukan sebelumnya kan ada konsultan juga ya dari luar yang untuk menyusun bisnis di PT Pos tadi itu ya. Tentunya juga dilihat dari hasil kajian konsultan sebelumnya, tapi disesuaikan dengan yang kondisi saat ini ya. Karena pandemi ini kan tentu perusahaan harus bertransformasi dengan cepat ya. Kalau tidak bisa transformasi dengan cepat maka kompetitor yang akan merajai kan seperti itu. Karena perubahan dari pandemi ini memang mengubah perilaku yang sangat cepat sekali gitu. Iya. Gitu. Terus gini Pak Faris, jadi di masing-masing 7 itu kan ada progres ya, sampai sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh tim terhadap katakanlah di bisnis, kemudian di proses itu kan kalau kita ngomong sampai 2024 tentunya ini kan sudah masuk ke tahun kedua ya, berarti ya sebentar lagi ya. Nah itu kan paling tidak pencapaiannya kan sudah ditargetkan gitu ya, sehingga syukur-syukur lebih cepat ya tercapainya daripada kita harus sampai ke 2024. Nah mungkin secara spesifik di masing-masing bidang itu seperti apa pencapaiannya sejauh ini? Ya, yang sudah kita kenal saat ini yang aplikasi Pos Aja ya. Pos Aja yang sebelumnya adalah Kiposin Aja itu kan sudah dilakukan pengembangan ya, disesuaikan lagi UI UX-nya gitu ya. Nah itu sekarang menjadi Pos Aja, kemudian layanannya yang tadinya basisnya adalah produk ya, sekarang lebih ke arah layanan, di arah ke waktu ya, ke waktu, sehingga ada pos instan, ya kemudian ada ekspres, kemudian ada reguler. Nah itu seperti itu yang Pos Aja ya. Kemudian ada Pos B yang tadinya PGM, kemudian disempurnakan lagi UX-nya, kemudian ditambah lagi billernya, kemudian ditambah lagi yang terbaru adalah dengan pakai kris ya, sehingga itu sudah memudahkan bagi masyarakat yang sudah mendownload Pos B semakin mudah untuk bertransaksi. Kemudian ada di ini yang tadi yang untuk kepentingan keluar ya, eksternal ya. Kemudian ada lagi Pos Blok ya. Pos Blok mungkin sudah kita lihat sendiri di Jakarta. Itu sebenarnya ditargetkan di Q3 ya sebenarnya, tapi karena ada kondisi tertentu karena
pandemi juga yang lagi saat itu lagi tinggi-tingginya mempengaruhi proses target penyelesaian, sehingga di Oktober baru dilakukan launching ya untuk Mosblok. Nah itu juga dalam rangka untuk meleverage aset-aset kita itu dari untuk kepentingan pelanggan kita gitu ya. Tapi untuk kepentingan internal kita sudah melakukan perubahan aplikasi kita untuk bisnis, untuk khususnya di kurir ya, yang tadi berbasis IPOS ya, sekarang sudah ada platform baru yang digunakan yaitu NIPOS ya, di mana proses-prosesnya yang tadinya mungkin belum terintegrasi ya, masih menggunakan ada fisik juga, misalnya ada cetak advis atau manifest gitu ya. Manifest, ya. Nah untuk yang dengan NIPOS ini sudah berbasis digital gitu ya, jadi udah paperless lah gitu, seperti itu. Nah kemudian di internal kita sendiri sekarang mungkin kita bisa rasakan kalau dahulu kita korespondensi antar kantor kan harus pakai fisik ya. Nah sekarang sudah ada namanya nota dinas elektronik, itu sudah cukup memudahkan ya. Jadi proses distribusi surat sudah semakin cepat, bisa dilacak juga ya, bisa dilacak dalam arti lebih aman lah ya. Surat itu kan hanya dibuka oleh orang yang benar-benar berhak untuk menerima disposisi seperti itu. Nah kemudian agenda garis otomatis ada efisiensi juga di situ ya. Nah kemudian di teknologi itu ada perubahan migrasi ya, dari server fisik sekarang dipindahkan ke cloud. Tadi berarti kalau kita ngomong sampai oleh Pak Faris tadi itu sudah menyangkut transformasi di bisnis dan di product and channel ya, dan proses ya. Sekarang yang teknologi ya. Jadi kalau yang di teknologi ini server-server yang tadi sifatnya fisik ya, itu sekarang sudah berangsur-angsur akan dipindahkan ke cloud ya. Cloud semua ya. Sehingga yang tadinya kita selalu mengeluh ada downtime jaringan, kadang di hari Senin ya, dulu istilahnya ada penyakit ganas ya gitu ya. Nah sekarang dengan mulai dipindahkan ke cloud ya, keluhan situ udah semakin udah nggak ada lagi ganas sekarang ya, nggak ada ya. Udah nggak ada. Good. Itu seperti itu. Nah kemudian di organisasi kita yang terakhir dilakukan adalah perubahan organisasi di kantor pusat juga dilakukan. Kemudian perubahan organisasi di regional yang dari 11 menjadi 6 itu ya, di mana birokrasinya dipersingkat. Untuk kaitan dengan supporting itu adalah dilakukan konsolidasi ya, di tingkat KCU maupun di tingkat regional dalam bentuk SSC ya. Kemudian kantor cabang, sekarang disebutnya kantor cabang, kalau dulu kan KPRK ya. Ada KCU dan KC ya. Ada KCU dan KC kan. Nah, KC sekarang lebih fokus, KCU dan KC lebih fokus untuk meraih pendapatan ya. Dalam arti aspek bisnisnya tuh lebih kepada ditekankan sekali gitu ya. Itu sehingga yang supporting yang tadinya ngurusin keuangan, ngurusin aset segala macam itu dikonsolidasi di KCU-nya atau di regional, sehingga fokus untuk meraih pendapatan dan efisiensi di bidang operasi. Itu di organisasi ya. Kemudian di human resource itu juga sudah diluncurkan juga tentang ITMS ya, Integrated Talent Management System, di mana untuk mulai ada seleksi yang orang bisa keinginan dia mau di mana, kemudian perusahaan butuhnya seperti ini. Jadi sudah ada ada akomodasi lah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Kemudian sudah ada talent pool juga, itu seperti itu. Nah kemudian untuk kalau dengan transformasi budaya kan kita sudah menerapkan akhlak ya. Kemudian kita juga ada kompetisi antar bisnis dan regional maupun kantor cabang ya, itu termasuk juga kaitan dengan bisnis dan operasi juga ada kompetisinya. Mungkin itu Pak Bismo ya. Gini Pak Faris, ini yang saya tangkap jadi luar ya. Sebenarnya kan kita sering mendengar kata transformasi ya. Bahkan mungkin sejak kita pertama kali bekerja di pos itu langsung kita sedang melakukan transformasi kan gitu. Bisa diberi agak spesifik. Bedanya apa transformasi yang dulu-dulu dengan transformasi yang sekarang sedang kita jalani setahun 2 tahun terakhir ini? Sebenarnya kata kuncinya di pengawalan ya.
di pengawalan ya. Jadi ini memang dikawal langsung oleh BOD juga ya. Bahkan ketua Satgasnya aja kan direktur kelembagaan Pak Nesar ya. Ya mungkin selama ini kan sebelum-sebelumnya mungkin tidak dilakukan pengawal. Karena kalau nggak salah Pak Farus juga pernah jadi CMO juga ya. Artinya menjadi bagian dari yang dulu mengawal transformasi sebenarnya kan. Nah kemudian ada divisi yang ditunjuk untuk mengawal ini juga gitu ya. Emang dulu nggak ada gitu kan, ada juga. Tapi nggak fokus ya. Nah sekarang lebih fokus. Kemudian setiap minggu ini kita lakukan weekly tadi. Jadi untuk mengetahui progresnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Nah itu gitu. Nah kemudian kita tiap hari juga ada yang melototin juga, ini udah sampai mana posisinya gitu, seperti itu. Nah satu lagi adalah kita siapkan dashboardnya juga. Dashboardnya kalau dulu waktu TMO masih di bawah BOD, masih di bawah Pak Faisal ya, di bawah Dirut organisasinya, itu tiap minggu kita paparkan di Radir posisi-posisi ini, progres persentase dari penyapaian dari program kerja itu, jadi termasuk yang transformasi itu. Jadi menjadi perhatian dari semua BOD juga. Itu Pak, bedanya ada pengawalan tadi ya. Jadi Pak Farus tuh ingin mengatakan bahwa dulu itu nggak dikawal gitu. lebih intensif lah untuk pengawalan saat ini. Seberapa yakin Pak Farius sebagai orang yang setiap hari mengawal bahwa program ini akan tercapai sesuai target? Kira-kira di angka hampir 90-100% lah ya. Kita tahu lah ya, misalnya seperti pos blok yang di Surabaya ya, sebenarnya kan ditargetkan di Q4, kemungkinan akan launching di awal tahun ya, tahun 2022 ya. Ya kita tahu itu faktor-faktor penyebabnya kan kita udah tahu ya, sehingga tapi kita tetap kawal, ayo cepat disesuaikan sesuai dengan targetnya ya ini. Kemudian seperti kayak Nipos kan memang ditargetkan di Q2, cuma untuk proses perubahannya kan membutuhkan waktu ya, ada beberapa hal harus disempurnakan, sehingga itu kita perkirakan di sampai Q4 sudah selesai proses migrasinya dari IPOS ke Nipos, itu seperti itu. Jadi kita selalu koordinasi dengan fungsi yang mengelola tadi ya program kerja, sampai semana sih kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya seperti apa gitu Pak Bismo. Ya, ini menarik nih Pak Aris, kan sering kali disampaikan bahwa di berbagai forum gitu bahwa transformasi bisnis adalah panglima. Ya. Sejauh mana ini kita menjelang akhir tahun ini gitu ya. Apakah sudah mulai kelihatan bahwa bisnis kita membaik? Dari kacamata transformasi ya Pak Aris. Karena kalau apapun kita lakukan, kita mentransformasi prosesnya, kita mengganti brand produknya tadi pos aja, pos B, kemudian kita melakukan merger organisasi, kita punya ETMS dan sebagainya lah, masuk pos blok. Tapi kalau semuanya tidak bermuara kepada meningkatnya katakanlah laba perusahaan, kan tetap aja itu tidak bermakna apa-apa secara bisnis ya. Dari sisi bisnis sejauh ini seperti apa pencapaiannya? Ya, tentunya ini juga butuh proses juga ya, karena terkadang ada hal yang saling keterkaitan ya. Misalnya kalau saya ambil contoh ya, untuk bisnis saat ini, untuk layanan cashless dan resi otomatis ya, tadinya kan kita hanya ada di Bukalapak, itu aja secara spesifik hanya untuk hanya bisa ditransaksikan hanya di korporatnya saja, tidak bisa di agen. Nah, sekarang ini kita dengan Shopee itu sudah bisa cashless dan resi otomatis. Tentunya ini akan mendorong juga akan pertumbuhan bisnis, karena Shopee ini kan yang marketplace yang paling besar kan sebenarnya itu. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan SWP ini sudah mulai ada peningkatan persentase dari untuk pos express, pos instan maupun pos kilat khusus ya, itu sudah tren ke arah mendekati, bahkan sudah yang mencapai di atas 98 atau 97 gitu ya. Jadi perbaikan operasi ini tentunya akan berdampak kepada bisnis tadi ya. Jadi memang ini secara simultan ya. Jadi tidak bisa bisnisnya jalan sendiri. Nah, kemudian rating aplikasi kita yang pos aja. Sudah pos berapa B, sekarang rating kita? Sudah di atas 4,5. Di atas 4,5 ya. gitu.
Ya. Di Postpay. Kalau yang pos aja? Pos aja hampir sama itu kalau nggak salah. Ya. Terus sekarang berapa jumlah Noahnya kita Pak untuk Postpay itu? Ya, Update, kalau barangkali ada informasi. ya di Postpay ini kan sudah tercapai 1 juta downloader ya. Sudah tercapai. Nah, ini sampai dengan akhir tahun ini ditargetkan menjadi 2 juta. Posisi kemarin waktu kita evaluasi minggu kemarin ada di sekitar 1,3 cepat sekali ya. juta. Cepat sekali ya. Gitu ya. Jadi kebetulan didukung dengan adanya program ini referral kan. Iya betul, saya perhatikan di Facebooknya teman-teman itu luar biasa, mereka datang ke sekolah-sekolah, datang ke tempat-tempat mahasiswa gitu ya, kampus-kampus, dan langsung mereka semuanya jadi downloader. Cuman tadi itu Pak Farius, jangan hanya jadi downloader tapi kan juga transaksinya itu kan lebih penting itu. Makanya di weekly kita di transformasi ini nanti akan kita lihat sebetulnya di bisnisnya itu sendiri seperti apa transaksinya itu seperti apa, kan targetnya ke sana ya. Jadi berapa sih yang user aktif gitu, nah berapa dampaknya terhadap revenue kita. Itu seperti itu ya, untuk terkait dengan bisnis ini saling terkait ya. Jadi transformasi yang satu akan mendukung untuk transformasi yang lainnya. Mungkin itu Pak Bismo ya. Ada kendala nggak dalam penerapan transformasi kali ini? Kalau kendala sih sejauh ini belum masih berjalan ya. Kalau program itu kayak seperti ini, saya ambil contoh terkait dengan saving post ya. Itu tadinya kan program kita di transformasi bisnis di Q4 ya. Tapi karena kita lihat bahwa saving post ini ternyata banyak faktor di luarnya, artinya faktor regulasi yang dibuat oleh pemerintah ya, sehingga kita sampaikan di Radir, kemudian itu segera diganti dengan program yang baru, yaitu diganti dengan launching Oranger Mawar dan Postpay Platinum itu. Jadi seperti itu, kalau kita ada kendala-kendala kita sampaikan di rapat direksi. Tapi sampai di grassroots yang Pak Farus pahami nih ya, yang tangkap, mereka tahu ya bahwa kita sedang melakukan banyak perubahan seperti ini. Memang ini masalah untuk komunikasinya ya. Makanya kita juga melakukan program sosialisasi melalui ini learning management system ya. Jadi semua pegawai diwajibkan untuk belajar, sekaligus di situ ada tesnya juga ya. Minimal 80 nilainya, maka dia dinyatakan lulus dan akan dapat sertifikasi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk mensosialisasikan. Kemudian kami sudah bergabung juga dengan Culture ya. Jadi di IG-nya Culture itu ada post berakhlak ya. Jadi kita juga campaign juga terkait dengan transformasi. Nah, itu seperti itu. Kemudian satu lagi adalah kita bekerja sama dengan konsultan untuk membuat kompetisi ya. Yaitu kita tetapkan ada 10 KCU terpilih ya. Itu akan kita nilai dari aspek bisnisnya, kemudian dari aspek keterlibatan sumber dayanya. Nah, itu kita sedang kompetisikan, nanti akan berakhir di sekitar bulan November akhir ya, di awal Desemberan ya, itu kompetisinya. Hari ini masuk ke sprint kelima ya, jadi dipantau tiap minggunya ya. Ya saya lihat gini Pak Farius, memang kalau di Bapak kan ikut di pos berakhlak gitu ya, memang sepintas yang dominan tetap di akhlak loh Pak. Jadi memang mungkin saya nggak tahu lah gimana caranya tim Pak Farius nanti itu supaya imbang itu antara program transformasi sendiri dan akhlak, karena cenderung tuh dari 7 itu ya, kita ngomong 7 yang diambil yang di ujung tuh yang budaya itu yang paling banyak sekali. Mereka bikin TikTok lah, bikin macam-macam yang ujung-ujungnya itu sebenarnya mengenalkan amanah atau kompeten seperti itu. Sementara yang 7 ini saya kok melihatnya agak tertinggal ya, agak tertinggal dalam hal sosialisasi dibanding dengan akhlak itu. Ya betul. Ya, jadi kita memang hanya ngisi slot setiap hari Rabu itu untuk yang hari Rabu. Hari Rabu. Kalau itu mereka tiap hari itu, bahkan sampai malam-malam saya lihat ini luar biasa nih kader-kader akhlak ini, karena mereka rajin ya posting. Ya ada beberapa sih yang rajin itu. Karena kita untuk menyiapkan konten-kontennya itu yang butuh waktu. Jadi kita hanya ngisi yang di hari Rabu aja itu sih. Tapi saya perhatikan ini ada engagementnya mereka loh Pak Faris. Jadi memang di akhlak sendiri itu mereka diberi kesempatan untuk membuat konten-konten yang itu sebenarnya mengenalkan orang makin paham. Jadi
yang namanya pemahaman terhadap amanah, kemudian kompeten, harmonis dan sebagainya itu akhirnya menjadi sesuatu yang day by day itu udah otomatis gitu teman-teman itu. Nah mungkin Pak Faris juga harus memikirkan tuh gimana yang 7 itu dibikin huruf lah, bukan huruf, namanya akronim lah kalau bahasa kerennya tuh akronim, sehingga itu mudah lagi dipahami oleh teman-teman gitu. Ini sekedar ya, ini Pak, siap. Nanti review. kita siapkan. Ya, memang ya sudah pernah kita buatkan video-video pendek sih. Ada tim kita yang bisa membuat video pendek gitu sih. Kita kurang ini, konten kreatornya kurang kita. Tapi kita optimalkan dengan kemampuan yang ada, kita coba buat untuk bikin flyer untuk kalau perlu nanti kapan-kapan konten kreatornya kita undang juga untuk podcast ya. Supaya undang yang lain juga. Nah Pak Faris, ini kan kita sebentar lagi udah masuk ke tahun 2022 nih. Katakanlah kalau kita menghitung dari persentase berapa persen kita sudah capai di 2021 untuk pencapaian target-target itu, dan rencananya tahun 2002 itu akan sampai berapa persen lagi yang harus kita raih untuk supaya tahun 2024 benar-benar kita istilahnya sudah take off lah ya, berbagai masalah infrastruktur itu sudah beres. Kalau bisa ya 2022 itu sudah nggak ngomong lagi tentang aplikasi baru, tapi sudah benar-benar ya itu sudah settle, dan itu menjadi cara kita untuk mengembangkan pos ini lebih agresif lagi lah gitu. Ya, kalau yang untuk tahun ini sekitar harusnya di targetnya di angka sekitar 86-an ya, 86% itu posisi di Oktober sudah tercapai ya. Memang ada berapa Sudah 86 itu target tahunan ya. Target kita kan ada weekly targetnya ya untuk persentase di masing-masing transformasi itu ya. Itu jadi yang di dashboard kita tuh, di dashboardnya kita kalau belum mencapai target weekly-nya sampai posisi kemarin tuh 45 ya, minggu ini di 45, maka itu akan merah gitu ya. Nah, itu seperti itu sih. Tapi sebagian besar sih sudah warnanya hijau, artinya sudah terrealisasi ya. Oh, jadi 7 itu ada masing-masing parameternya, dan ada nanti pencapaiannya apakah merah, kuning, hijau gitu. Iya, sudah ada. Nah, itu yang selalu kita itu di mana Pak Farius? Saya nggak pernah lihat itu Pak Farius. Oh ya, memang ini dashboard ini lebih banyak diakses oleh teman-teman demo ya. Oh, di internal. Tapi kalau mau dilihat boleh lah, nanti di-shoot dashboardnya. Iya, jadi boleh. Ya kita ini kan butuh begini ya. Kita ini kan perusahaan yang sudah berkali-kali melakukan transformasi. Semua orang pasti punya opo maneh gitu kan ya. Opo maneh Pak Farius ini gitu kan. Ada perasaan paling gitu-gitu juga gitu kan. Kita kan ingin menumbuhkan kepercayaan bahwa yang ini beda loh kali ini gitu Pak Farius. Dan itu kan butuh transparansi seperti apa. Enggak apa-apa kalau belum tercapai, enggak apa-apa. Tapi kita kan tahu bahwa kita sudah di dalam on the track gitu loh. Oh, ada dashboardnya ya Pak? Ada dashboardnya. Memang untuk yang bisnis itu dari aspek revenue sih. Kalau aktivitasnya jalan ya, cuma aspek revenue-nya yang belum tercapai. Itu aja sih ininya dari target. Gitu. Jadi akhir tahun diperkirakan tercapai 86. Kalau yang di target revenue-nya kan sekitar 70 80 ya itu target revenue. Jadi gini Pak Farius, tadi kan kita sudah ngobrol banyak tentang bagaimana transformasi ini berjalan, dan saya khususnya melihat memang yang dicapai oleh BUD sekarang ini luar biasa gitu ya. Yang paling saya lihat tidak mudah itu kan kemarin ketika kita merger 11 regional menjadi 6 regional. Dan ini kan riak-riaknya masih terasa sampai sekarang nih Pak Haris. Saya akan mengelaborasi itu saja. Sampai mana itu kira-kira akan settle proses organisasi. Oke. Yang pertama gini, yang terkait dengan reformasi organisasi yang regional ini, kita ada satgasnya memang ya. Nah, satgas itu selesai nanti sampai di akhir tahun ini ya. Jadi memang ini kita lakukan evaluasi setiap bulan ya, akhir bulan, karena sudah berjalan kan. Nah, kita tinggal evaluasi aja kendalanya seperti apa. Kemudian kita putuskan di rapat. Kita rapat di Satgas Pusat maupun kita rapat dengan para IVP ya. Nah, untuk yang sekarang ini memang yang masih jadi kendala itu nanti adalah terkait dengan mergernya regional yang cukup
ini ya, seperti yang di regional 1, 2, 3 menjadi regional 1 itu yang masih menjadi PR itu adalah yang terkait dengan aset ya. Aset-aset kantor, yang kantor regional maupun rumah jabatan, rumah dinas itu kan kosong. Nah, ini yang sedang kita. Tapi orang-orangnya juga masih ada loh Pak Farius. Ya, memang itu yang pertama aset. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan manning ini kan. Manning itu memang masih ada yang tersisa kan. Itu kan memang secara berurutan ya. Jadi dari level FVP-nya, kemudian level FVP dan deputi ya, kemudian level senior manager, kemudian setelah itu adalah level asman ya. Ini yang mungkin yang masih belum nih yang level asman ya. Kalau senior manager sepertinya sudah beres. Kemudian yang di tingkat KCU, di tingkat KCU itu kan ada EGM sama deputinya kan itu sudah ya. Kemudian di level manager mungkin sebagian sudah mulai mungkin kalau nggak salah udah selesai nih level manager. Kemudian yang di level asmannya ya, ini yang masih belum beres. Kapan targetnya selesai itu semua? Kita targetkan di 2021 ini selesai di Desember ini. Sebetulnya harusnya di November ini udah selesai ini. Ya, karena gitu. Itu. Karena cukup banyak sih. Ya, betul. Ya, itu. Apalagi yang tanyain sama teman-teman Cak, nasibku kiau beda ya. Tapi kalau saya lihat untuk level-level manager ex regional sudah mulai ada penempatan ya. Mungkin yang belum di level staff ya, di level staff ya. Nah, ini kita evaluasi bersama di Satgas kan kita ada bidang-bidangnya ya. Itu kita lakukan evaluasi setiap bulan sekali kita lakukan evaluasi. Itu. Jadi PR-nya di tadi yang manning SDM ya, kemudian sama aset itu yang lebih. Kalau dari aspek operasi itu sih nggak terlalu ini nggak ada perubahan yang signifikan lah. Hanya di masalah keuangan berubah kan, yang semua untuk biaya kan semua disentralisasi ke pusat ya. Itu saja yang berubah sih. Itu Pak Bismo ya. Tapi kita tahun ini kayaknya bagus ya kinerja keuangannya Pak Faris. Kita doakan bagus ya? Masih di atas 70 lah ya gitu ya pencapaian targetnya ya. Itu ya. Gitu sih. Terakhir Pak Faris, apa yang mau sampaikan terkait dengan berbagai program yang demikian bergerak cepat ini supaya dapat dukungan dari semua level ya, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah supaya program ini bisa benar-benar meyakinkan seluruh pegawai bahwa ini membawa perubahan yang lebih baik bagi PT Pos gitu. Ya, tentunya kalau transformasi ini berhasil ya, memang kita harus berikan bukti-bukti keberhasilan itu tadi ya. Jadi setiap kali ada program-program transformasi yang sudah berhasil di launching ya, kita infokanlah kita sosialisasikan kepada seluruh karyawan kita bahwa ini adalah bagian dari program transformasi perusahaan. Karena perusahaan kalau tidak melakukan transformasi maka bisa menjadi kenangan ya nantinya. Dengan transformasi maka perusahaan ini akan tetap bergerak terus ya, ngikutin apa yang terjadi di lingkungan kita ya, di sekitar kita ya, bisnis kita yang terus berubah ya. Gitu sih Pak Bismo. Jadi kita harapkan ada dukungan-dukungan dari para karyawan kita. Mungkin mereka nggak sadar juga bahwa ini adalah bagian dari transformasi gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan surat menyurat gitu ya. Itu adalah bagian dari transformasi gitu. Gitu Pak Bismo ya. Baik Pak Faris, semoga semua yang diangan-angankan, yang diingin-inginkan dan diharapkan itu bisa tercapai. Dan itu tentu akan menjadi legacy bagi Pak Faris dan tim ya. Baik, terima kasih Pak Faris. Oke. Sukses dengan timnya. Terima kasih Pak Bismo. Sama-sama Pak Faris. Demikian tadi Sobat Pos, perbincangan santai namun serius kita dengan Pak Faris tentang berbagai program yang ada di transformasi, dan semoga apa yang telah disampaikan ini bisa menggugah dan memberikan manfaat kepada kita semua dan mendukung tentunya setiap upaya-upaya kita untuk melakukan transformasi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam sehat dan kita bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.